Halo teman-teman, selamat siang. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Kan pada kelas berapa sih? Aku udah lupa. Udah waktunya ujian belum? Desember nanti, Kak. Masih lama ya berarti ya? Iya, Oke. Minggu kemarin kita bahas apa ya? Masih inget nggak? Dimas gak masuk ya minggu kemarin ya? Iya Pak, nggak usah. Kenapa nggak masuk? My Republiknya nggak bisa tuh wifi-nya. Oh, oke. Lain kali konfirmasi ya. Ah, iya. Bahas apa minggu kemarin teman-teman? bahas game. Bikin game di Twine. Ya, kita bikin game di... Iya, benar-benar bikin game di kemarin. Udah selesai semua? Aku udah. Oke, selesaikan ya. Soalnya minggu besok itu, minggu-minggu besok seterusnya itu tuannya itu bakal terus dipakai gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa nanti kalau untuk Dimas kan nggak masuk tuh nanti dapat kelas penggantinya gitu. Aman. Oke, aku bakal jelasin. Sebentar aku mau ngaktifin. Oke, jadi di pelajaran hari ini kita bakal belajar tentang pemrograman tapi dasarnya aja, nggak sampai yang dalam-dalam banget. Jadi cuma dasar intinya supaya kalian itu paham penggunaan di minggu besok itu kan kita bakal pakai untuk menghias Twine-nya gitu ya. Jadi menghiasnya itu pakai coding HTML dan CSS gitu. Jadi kita bakal kenali struktur halaman web, terus mempelajari prinsip dasar bahasa dari HTML dan CSS. Oke, ada yang pernah tahu mungkin tentang HTML dan CSS? Dimas tahu nggak, Dimas? Pemrograman web. Belum ya? Oke, jadi kita bahas dulu tentang bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu berbeda secara signifikan ya dari bahasa yang kita kenali, bahasa sehari-hari yang kita pakai, bahasa manusia dalam kepekaannya terhadap kesalahan sintaks gitu. Jadi misal kita nih nulis gitu terus typo, sering kan ya chatan sama teman terus typo gitu ya. Pasti teman kita paham lah kita mau ngetik apa atau maksudnya kayak gimana gitu. Nah, kalau bahasa pemrograman itu karena ada sintaks tertentu, punya konstruksi, aturan, pengecualian, sintaks tertentunya, jadi mereka itu nggak mengenali misal ada kesalahan gitu. Maka dari itu kita di sini belajar juga gimana cara menulisnya dari awal sampai nanti belajar dibantu sama ChatGPT. Tapi hari ini kita nggak pakai ChatGPT dulu, supaya kita paham dulu tentang dasar dari HTML dan CSS-nya, aturan-aturan dasarnya lah. Oke, jadi bahasa pemrograman itu berbeda ya dengan yang bahasa yang kita kenali. Misal kita mau mengetikkan sesuatu ke Microsoft Word misalnya, kita langsung aja ngetik itu. Tapi untuk menuliskan pakai bahasa pemrograman tertentu itu beda gitu formatnya. Maka dari itu kita belajar cara format ya, nggak cuma ngetik. Misal mau ngetik hari ini gitu ya, kan ngasih hari ini aja gitu ya. Kalau pakai bahasa pemrograman itu cara penulisannya itu berbeda-beda. Jadi yang kita pelajari bahasa pemrograman itu kan ada banyak ya, ada Python, ada SQL, ada Java gitu ya. Kita belajar hari ini khusus untuk web HTML, CSS aja. JavaScript hanya untuk pengenalan aja. Jadi, HTML itu membaca suatu website, dia itu membacanya tentang kartunya ada atau enggak, terus teksnya ada atau enggak, terus gambarnya ada atau enggak, kayak gitu. Judulnya apa, gitu aja. Cara membacanya ya. Sedangkan CSS, dia itu mengatur tentang stylingnya. Jadi misal lebar kartunya berapa, terus ukuran teksnya berapa, terus gambarnya berada di mana, kiri, kanan, atau tengah, teksnya ada di mana, kayak gitu.
Jadi perbedaan dasarnya itu, HTML itu mengatur struktur websitenya, sedangkan CSS itu mengatur styling atau desain websitenya, supaya lebih enak dilihat. Ini contoh ya, ada website kayak gini nih. Jadi ada gambarnya, ada judul, karena tebal ya, kita bisa mengenali dia mungkin sebagai judulnya. Terus ada ini kartu ya kita bacanya. Maksudnya mengenalinya sebagai kartu lah ya. Terus di sini juga ada teks biasa gitu kan, kecil-kecil dan nggak tebel kayak gitu ya, kita nyebutnya teks biasa lah. Nah itu tadi aku jelasin, jadi HTML tuh misal, oh di sini harus ada gambarnya, oh di sini tuh ada judulnya, ada teksnya. Sedangkan CSS dia tuh ngatur gambar ada di sebelah kiri, terus tulisannya ada di sebelah kanan. Terus judulnya tebel kayak gitu. Jadi styling kalau CSS itu. Nah, sedangkan JavaScript itu untuk mengatur logika halaman dan memiliki konstruksi matematika yang rumit. Terus, ya itu tidak hanya menentukan keberadaan dan sifat unsur-unsur, tapi juga memungkinkan kamu mengatur perilakunya. Jadi, misal kamu klik tombol ini, terus dia ngarah kemana, ngapain, kayak gitu. Tapi kita nggak akan bahas tentang JavaScript, jadi kita fokus ke HTML dan CSS saja. Oke, kita balik lagi. Di sini ada website tentang penjualan earphone ya. Kita fokus ke ini dulu, ke tombol add to bag atau masukkan ke keranjang ini. Nah, dari tombol ini, kira-kira HTML tuh menyimpan atau nyimpan kode apa aja sih? Kayak tadi aku sebutin di sebelumnya. Jadi HTML itu kan menyimpan strukturnya ya. Nah, berdasarkan tombol ini, dia itu menyimpan harusnya ada tombol dengan teks add to bag di dalamnya. Udah, gitu aja. Dia tuh cuma ngatur tombol dengan tulisan add to bag. Kayak gitu. Nah, kalau kita bikin kita bikin HTML tanpa CSS, hasilnya tuh bakal kayak gini, teman-teman. Hasil dari tombol dengan bertuliskan add to bag tuh hanya kayak gini. Kan kurang enak ya dilihat ya, misal kita lihat website dengan tombolnya kayak gini, polos, terus kotak gitu aja, tulisannya add to bag gitu. Siapa ini yang baru datang? Oh, ini ya, Saza. Udah sembuh, Saza? Kenapa, Kak? Udah sembuh? Udah, Alhamdulillah. Oke. Nah, sedangkan, kayak aku bilang tadi, kalau kita pakai HTML doang, kita akan cuma tahu ini tombol polos kayak gini doang. Itu kurang enak dilihat kan ya, kurang menarik lah kalau kalian nemu website dengan tombol kayak gitu. Sedangkan kalau kita pakai CSS, kita tuh bisa ubah tombolnya, bisa jadi kayak gini dengan atau bisa jadi juga kayak gini. Gimana caranya? Kita tuh bisa atur, misal background color-nya, text color-nya mau apa, terus margin-nya apa, frame-nya kayak gimana. Margin tuh eh, jarak antara konten yang ada di dalam dengan batas luar, itu margin. Kalau frame itu kotak ini. Gitu. Jadi di CSS itu intinya kita tuh bisa atur desainnya lah. Itu mau kayak gimana. Oke, udah paham ya perbedaan HTML sama CSS? Oke, selanjutnya itu kita bikin kodenya lah intinya. Kita pelajari halaman yang tadi. Jadi halaman itu biasanya pasti ada gambar, teman-teman. Atau website itu pasti ada gambar, ada judul, ada paragraf atau teks biasa, kayak gitu. Nah, kita fokus ke itu dulu sekarang. Nah, untuk berbicara dengan atau menulis dengan bahasa pemrograman HTML itu, HTML dulu yang kita bahas ya, itu kita nggak bisa langsung nulis nih. Misal ada website, kalau kita lihat di website itu biasanya atas ada header ya namanya ya. Dia tuh ada kayak gini nih. Ada jasa, katalog, pesan proyek, terus ada nomor plus 6193, ini misal ya. Misal ada website kayak gini. Nah, ketika kita mau menuliskan ini, itu nggak bisa langsung tulis jasa, katalog, pesan proyek, atau plus 6193 bla bla bla. Itu nggak bisa. Kita pakai yang namanya tag, supaya ketampilnya itu kayak gini. Gitu. Dan kalau kita lihat, jasa dan katalog ini masih sama kan? Kalau pesan proyek ini kan tombol ya, kita lihatnya ya. Dia bukan teks seperti jasa dan katalog, tapi tombol. Nah, itu juga berbeda tagnya.
gitu. Nah, ini contoh websitenya nih. Ada judul, ada gambar, terus ada teks biasa, dan di sini ada link. Nah, ini berbeda-beda nih tagnya. Nah, kita pelajari ini di sini. Jadi, tag itu ya, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Lalu di tengah-tengah tag itu diapit dengan tag pembuka dan tag penutup adalah isinya, apa yang akan ditampilkan di websitenya. Gitu. Jadi tag pembuka dan tag penutup itu selalu sama. Bedanya di tag penutup itu selalu dibeli garis miring gini. Sama-sama pakai apa nih kalian nyebutnya ya? Kurang dari dan lebih dari. Itu selalu dipakai kurang dari dan lebih dari. Lalu di dalamnya ini nanti kita pelajarin setelah ini. Tapi pembedanya di tag penutup tuh sama-sama. Misal P dia tetap P, misal H1 dia tetap, HTML dia tetap, bedanya di tag penutup itu dia pakai garis miring. Nah, setelah itu di antara P dan garis miring P ini itu ada teksnya atau apa yang akan ditampilkan. Pemrograman. Pelajaran hari ini tentang pemrograman HTML. Oke, selanjutnya kita bahas. Oke, paham dulu ya kalau ada tag pembuka dan tag penutup ya. Bikinnya selalu kayak gini. Jadi awal dan tutupnya itu sama, tapi bedanya di belakang dia pakai garis miring dan lalu diapit oleh tengah-tengahnya itu ini, isinya yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita bahas. Di sini kan ada banyak tag ya. Kalau kita lihat ada P, ada H1, ada HTML. Apa sih bedanya? Jadi yang pertama kita tuh pasti karena kita ini ngoding atau mungkin bahasa programannya HTML, pasti ada namanya tag HTML. Tapi nanti kebanyakan di soalnya itu udah ketulis tag HTML-nya. Jadi kalian tinggal bikin tag-tag selanjutnya. Nah, kita kenalin dulu untuk membuat judul. Jadi untuk membuat judul itu namanya header. Tag-nya itu pakai H, lalu angka setelahnya. Nah, angka setelahnya itu mempengaruhi besar kecilnya teks yang akan ditampilkan. Jadi misal nih, tag H1 nih, bikin ya kayak gini, ini tag H1, jangan lupa penutupnya juga dengan garis miring. Tulisannya situs web blog. Jadi tulisannya sebesar ini, karena dia pakai H1. Misal pakai H2, postingan tentang ini, dia sebesar ini. Terus, jadi makin besar angka yang ada setelah H ini, dia makin kecil. Itu kalau judul. Oke, next ke paragraf. Paragraf ini teks biasa, teman-teman. Jadi teks-teks yang ukurannya normal, yang nggak tebel, kayak gitu. Nggak ada garis bawahnya juga. Teks biasa lah. Nah, bikinnya itu tagnya pakai P. Jadi P, terus tag penutupnya juga P juga dengan garis miring. Jadi hasilnya bakal kayak gini nanti. Kecil dan ya normal aja lah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau kita mau membuat daftar? Daftar itu ada dua jenis ya. Daftar yang pertama, daftarnya pakai angka 1, 2, 3. Jadi 1, analisis data, 2, pembelajaran mesin, 3, jaringan saraf buatan. Kita pakainya, itu yang pertama dulu, bikin tag all. Jadi all, terus bikin penutupnya, lalu di dalamnya kalian bikin lagi li. Dan li ini untuk setiap listnya. Jadi analisis data, dia bikin li, tag pembuka dan tag penutupnya, terus juga pembelajaran mesin, bikin tag pembuka dan tag penutup, terus juga list yang selanjutnya. Gitu. Jadi setiap list itu dia pakai li, sedangkan li-nya ini diapit oleh all. Kayak gitu. Ini kalau kalian bikin daftar angka. Nah, kalau daftarnya itu ini, apa namanya ya? Poin-poin gitulah ya kita nyebutnya ya. Poin-poin ini, dia itu pakainya ul. Ini salah. Sorry ya. Ini harusnya ul, pakai u. Kayak ini nih. Itu. Tapi sama tetap yang di dalam tetap pakai li kayak gini. Dan jangan lupa setiap tag penutup itu selalu pakai ada garis miringnya.
Jadi U itu untuk ordered list. Kayak gitu. Dari situ dulu ada yang mau ditanyakan tentang perbedaannya deh. Perbedaannya misal mau pakai teks itu pakai P atau H atau ul atau all kayak gitu. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, Kak. Oke, ini gambaran contoh besarnya atau bukan contoh besar sih, mesti gambaran ketika kita udah menggabungkan antara H1, terus ada P, terus ada A kayak gitu. Tapi di sini ada bonus untuk menuliskan atau mencantumkan gambar. Tapi kayaknya di pelajaran hari ini belum deh, kayaknya ya. Jadi kalau menulis judul atau judul dengan namanya ini turnamen curling gitu ya, dia pakai H1 nih kebetulan. Nah, jadi gini, bikin H1, terus tutupnya, terus teksnya diupdate oleh itu. Terus teks ini, kami mengundang kamu. Ini juga pakai P karena teks biasa, pembuka dan penutupnya. Terus untuk link, dia tuh pakai A, teman-teman. A, dan di dalam tag pembukanya ini kan masih tag pembuka nih. Nih, kurang dari dan lebih dari. Itu dicantumkan linknya. Gitu. Dan tulisan di dalam linknya itu baru setelah tag pembukanya. Jadi pelajari lebih lanjut tentang game ini dan di dalam tag pembuka setelah A itu href sama dengan petik linknya. Jadi ketika kita klik pelajari lebih lanjut tentang game ini, dia akan ngarah ke link yang ada di sini di tag pembukanya. Gambar hampir sama juga kayak tadi, bedanya gambar itu nggak ada tag penutupnya. Jadi nggak ada A penutup kok A, nggak ada IMG penutupnya, langsung tag pembuka doang, satu tag IMG, SRC, search gitu. Tapi kayaknya kita belum bahas sih, kalau nggak salah ya pertemuan ini gambar sama link. Gitu. Oke, ya nanti untuk soal nomor satu tinggal jawab aja nomor satu, dua, tiga. Oh tiga udah kayak gini. Bentar, ini ada berapa? Oh ada tiga. Oke, aku akan jelasin ini ada pengerjaan di nomor 3 sama 4 ini agak beda karena kita kan agak akan menulis sebuah kodenya ya. Seperti biasa yang di sebelah kanan ini adalah soalnya. Jadi di sini kita disuruh perbaiki kesalahan dalam kode yang udah ada di sini. Tag HTML karena kita masih belajar HTML belum CSS-nya. Lalu ditutup. Nah, kita fokus ke sini nih. Tab yang awal kalian buka itu pasti reference atau referensi soalnya. Jadi menurut soal kita harus bikin kayak gini. Gitu. Nah, di sini adalah tempat untuk penulisan kodenya. Gitu. Ini bawaan dari soalnya ya, karena masih belum benar kita coba run atau jalankan. Itu pakai yang ini nih. Run atau jalankan di sebelah kiri, warna ungu, tombol kayak play. Nah, hasilnya ternyata masih kayak gini. Kode yang ada di sebelah kiri itu masih kayak gini. Kita harus bikin sesuai yang ada di tab preference. Yang kita hasilkan itu di tab research. Kalau kita mau lihat perbedaannya itu bisa diklik overlay ini kayak gini. Jadi kayak ketumpuk jadi satu antara reference sama resultnya. Gitu. Oke, dari sini kita bahas dulu yang baris pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak kesalahannya apa? Supaya kita bisa ngetik selamat datang di situs aku. Tanda miring di yang apa sih? H, H1 belakangnya. Ya, tag penutupnya kurang tanda miring ya. Nah, kayak gitu. Sip. Terus lanjut ke yang baris kedua, ini bakal nulis, ini adalah di mana berbicara tentang kesuksesan dalam belajar HTML. Ada yang salah? Nggak. Benar. Dah, sip.
Lanjut ke yang terakhir, jadi bakal hasilnya kayak gini. Kira-kira apa yang salah? Belum ada tag penutupnya. Ya, tag penutupnya dengan garis miring sama karena yang pembukanya dia P, berarti dia juga P. Kayak gitu. Kalau udah, dibuka lagi soalnya, dicentang, terus ada kuning kirim untuk review. Oke? Oke, Kak. Oke, sip. Silahkan dikerjakan. Share screen ya. Di-reload, di-refresh dulu, Senan. Nah, ya, yang lain share screen ya. Yang nomor satu dulu, Senan. Iya, nggak apa-apa.
Oke, untuk yang nomor 4, kalian nulis H1, terus teks-teks yang lain itu di dalam tag body ya, di sini nih. Nah, kalau di luar kan berarti kalian bikin di luar tag HTML-nya, gitu. Tag HTML itu sebenarnya juga udah dibagi kayak ada title, ada body-nya gitu. Dan untuk body itu artinya inti dari websitenya gitulah. Jadi bikinnya dipindahin di tag body. Kalian bisa. Enggak, Kak, masih agak-agak ngerti. Oke, coba dilihat tadi share screen itunya. Nah, di dalam sini, ini kamu bikin nih. Coba dibuka lagi soalnya di kanan. Di Iya, itu. Itu yang pertama tambahin judul. Kalau judul tagnya apa sih, Nan? eh itu apa aku lupa. H1 atau H2 atau H3 Iya, gitu ya. Pakai H intinya. Nah, iya. kamu bikin aja di sini. Nih di bawah sini nih. Tag kayak gini. Jadi misal H1 gitu. Terus apa sesuai ini. Tambahkan judul dengan teks pendek atau nama kamu nih. Nah, terus diisi misal nama kamu. Terus bikin tag penutupnya. H1 juga. Kayak Hah, gitu. Coba bikin dulu judulnya. bentar. Saja kerjain ini dulu aja saja. Itu yang belum sempet itu nanti bakal dapet kelas pengganti nanti kamu di orang tuanya bakal dihubungi sama CS-nya, terus nanti kamu ngerjain pas kelas itu. Itu jadi sekarang ngerjain yang ini aja nggak apa-apa. Pas kemarin itu juga nggak ada ngaruh di materi hari ini kok, baru bahas kode di materi hari ini. Oke. Ya,
Ini Siva sama Saza nggak bisa share screen kah? Sampai mana coba ngerjainnya? Bisa sebentar. Ya coba ya Shannon ya bikin judulnya dulu ya kayak aku bilang barusan di sini bikin ya. Di bawahnya tulisan hijau ini di baris 11. Nah, di situ. Ini perbaiki kode yang udah ada aja, Zaza. Ini kayak aku tadi contohin. Ini dari baris pertama yang salah di bagian mana, terus yang kedua ini juga yang salah mana, kayak gitu. Sebenarnya aku kurang paham karena tadi baru datang, baru masuk. Coba share screen. Sini aku jelasin. Oke, jadi setiap akan menuliskan, kita kan masih bahas tentang menuliskan ya, menuliskan di HTML. Itu misal mau nulis selamat datang di situs aku, atau ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesan dalam belajar HTML, terus dan lain-lain ini, itu harus pakai tag saja. Nah, tagnya itu berbeda-beda tergantung apa yang akan ditampilkan. Misal, ini coba dibuka tab contohnya. Ini kan beda ya. Yang atas ini, yang selamat datang di situs aku, sama teks yang ada di bawahnya kan beda. Yang di atas ini kelihatan seperti judul, karena dia tebel gitu misal. Yang bawah ini eh, teks biasa, kecil-kecil dan ya ukurannya biasa lah kita baca normal. Kayak gitu tuh tagnya berbeda. Nah, tadi udah aku jelasin kalau tag itu judul, itu kita pakai header atau H. Terus angka setelahnya itu boleh 1 sampai 6 misal, tergantung mau ukuran berapa. Itu. Jadi semakin besar angkanya, dia akan semakin kecil tulisannya. Nah, untuk teks besar katanya. Teks kecil seperti ini, normal kayak gini, dia itu pakai paragraf atau P tagnya. Gitu ya. Nah, cara penulisannya, yaitu tagnya harus diapit oleh kurang dari dan besar dari. Itu, kurang dari dan besar dari. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Selalu ada itu. Di tengah-tengahnya itu adalah yang akan dituliskan di sini tadi. Gitu ya. Nah, penulisannya kalau berarti tagnya sesuai sama yang aku bilang tadi. Karena ini judul, berarti dia pakai header, pakai H. Dari soalnya dia udah kasih tahu kalau dia pakai H1. Itu udah ditentuin nih dari soalnya kalau di H1. Udah, berarti penutupnya dia juga H1. Kalau P pembukanya, penutupnya juga harus P. Kalau pembukanya A, tutupnya juga harus A. Itu. Di sini pembukanya udah H1 nih, dia mau bikin judul udah jelas ya karena pakai H. Penutupnya kayak aku bilang tadi harus ada kurung kurung. Harus ada garis miringnya kalau penutup. Bedanya sama pembukanya. Sama-sama H1, bedanya di penutup ini harus ada garis miringnya. Jadi tulisannya gini nih. Ini pembukanya H1. Terus ini teks. Teks misal. Nah, terus penutupnya sama H1, bedanya dia harus ada garis miringnya. Gitu ya. Gitu. Ya, Oke, coba dari baris 1 yang salah apa berarti? inti. Iya, sip. Coba ditulis. Oke, Shannon lanjut bikin yang paragraf, Shannon. Paragraf pakai apa, Shannon? Tagnya.
pakai P. Ya, lanjut bikin di sini P. Di sini disuruh tulis misal tentang saya gitu teksnya ya. Oke, nah sip. Kalau udah selesai, ini nggak usah saja, dihapus saja. Nah, setelah itu kamu klik yang di sini nih. Ini di kiri jalankan, luncurkan deh. Nah, tuh udah sesuai kan? Udah, kalau gitu kamu tinggal centang aja soalnya, udah selesai. Kayak gitu. Paham kan? Itu. Iya, Oke. paham Kak. Bentar lagi sih. Gimana? P2 itu nggak ada di Mas. Yang ada itu H2, H3 gitu. Kalau ini maksudnya kamu mau bikin tentang saya gitu ya? Iya, Kak. Iya, nggak apa-apa tulis P lagi aja. Nggak masalah. Angka setelahnya itu cuman berlaku untuk judul aja ya. Sip. Siva sampai mana Siva? Udah selesai? Udah selesai, Kak. Oke. Hana sampai mana? Udah sampai di bagian 4, Kak. Oke. Aman tapi ya ngerjainnya Hana ya. Ya, aman, Kak. Oke, kalau ada pertanyaan tanya ya. Iya, Kak. Ah, nomor 4 ini saja sama kayak tadi, bedanya harus bikin tagnya dari awal. Kalau nomor yang sebelumnya kan kita tinggal koreksi tag yang udah ada. Di sini kamu harus bikin di ini di baris 10 ini. Sejak baris 10 ini kamu bikin kayak soalnya tadi kan disuruh bikin judul. Nah, judul pakai tag apa, terus kamu tulisin. Terus misal pakai apa tadi nulis apa lagi ya tadi ya? Teks kayak gitu. Misal kita bikin judul dulu. Judul tagnya apa, Saza? Judul. Judul header. Nah, sip. Angkanya, nah gitu. Bikin ya. Bisa kan? Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Ini kan udah Dimas, kenapa nggak dicentang ini? Daftar kemampuan kan udah bikin ini. Nah, oke, kita istirahat dulu 10 menit sampai 11.50 waktu Indonesia Barat. Takutnya ada yang nggak waktu Indonesia Barat.
Halo teman-teman, balik yuk. Halo, Kak. Oke, gimana soalnya yang pertama tadi? Susah kah? Kalau pertama yang mana, Kak? Yang barusan maksudnya, yang dikerjain Oh, di tugas pertama. enggak susah, Kak. Yang lain, menurut Siva susah nggak? Nggak terlalu, Kak. Biasa aja. Eh, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak masih terkait HTML aja yang tadi? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Udah selesai tapi? Udah, Kak. Mantap, mantap. Selanjutnya kita bakal bahas tentang CSS, teman-teman. Tadi kan kita emang singgung tentang perbedaan HTML dan CSS ya. Jadi kalau kalian lihat juga tadi teks kalian itu masih polos gitu, cuman kayak kita ngetik di Word gitu kan. Nah, selanjutnya ini kita bakal bikin supaya teksnya itu semakin enak lah dilihat, makin nyaman juga nanti. Misal kalian bikin websitenya. Tapi kan nggak bakal bikin website kok. Ini cuma mau pelajarin dasarnya aja supaya nanti pas bikin untuk menghias toannya. Jadi kan tujuannya ini untuk menghias toan ya, toannya sesuai sama tema kalian gitu. Jadi nanti sebenarnya udah pakai generatif AI juga, pakai ChatGPT, tapi kalian harus paham dasarnya untuk bikin HTML dan CSS gitu. Oke, tadi kita udah bikin HTML-nya, misal kayak gini ya. Ada H1 dengan tulisan Back to the Forest ini. Itu diapit oleh tag H1 nih karena judul dia ya, kebetulan dia judul Back to the Forest. Hasilnya kayak gini ya kan, masih polos kayak gini. Selanjutnya kita belajar CSS supaya dia makin styling lah, makin bagus dilihat. Nah, kita akan bikin jadi oranye kayak gini tulisannya. Caranya di CSS, nanti CSS itu filenya berbeda. Tadi kan ada HTML doang kan. Selanjutnya itu nanti di samping kanannya akan ada CSS. Nah, tagnya kalian sebutin. Back Forest ini kan disimpan di tag H1 ya. Nanti kalian sebutin tagnya. Jadi tagnya H1, langsung tulis H1 pakai kurung kurawal gini. Kurung kurawal kan kalian nyebutnya? Pakai kurung kurawal, setelah H1, buka kurung kurawal, setelah itu kalian tulis tutupnya di bawah. Nah, di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini, kalian tulisin properti dan nilai dari CSS-nya. Contoh ini ya, contoh masih ada font. Titik dua setelah propertinya adalah nilainya. Misal fontnya mau beautiful. Atau kalian mungkin kenalnya Times New Roman gitu kan ya. Terus terakhir titik koma. Gitu. Jadi setiap tulis properti dan nilai, terakhirnya selalu dikasih titik koma. Misal contoh properti lain, color-nya mau diganti, warnanya jadi orange. Ya berarti color, titik dua, orange. Terus titik koma. Gitu. Nah, ini contoh lainnya lagi. Jadi, intinya kalian harus tahu properti dan nilainya. Gitu ya. Oke, properti itu ada banyak ya, teman-teman. Jadi, ada font family. Font family itu nama untuk mengganti fontnya. Kayak kita yang tahu ada Times New Roman, ada Arial, ada Kader New. Biasanya kalau bikin website tuh paling sering Poppins atau Montserrat kayak gitu. Nanti bakal dipelajarin lah seiring waktu. Terus untuk mengganti color itu sebenarnya ada beberapa jenis untuk penulisan warna. Jadi ada langsung tulis warnanya, tapi kan kalau langsung tulis warnanya ini hanya terbatas pada warna-warna ini ya. Sedangkan kalau kita tahu sekarang udah banyak banget warna, ada sage, ada apa ya, hijau maca atau apalah ya, banyak ya. Nah, itu kita bisa kenali kalau programmer-programmer itu pakai warnanya antara RGB atau pakai hex. Paling sering sih pakai hex. Ini bisa didapetin dari website gitu. Kalau kalian lihat ada website warna yang bisa ngambil hexnya tuh udah banyak banget gitu. Jadi warna-warnanya itu akan lebih beragam. Tapi karena di sini kalian cuma belajar dasarnya, bolehlah pakai yang langsung sebutin warnanya aja, nggak apa-apa. Itu. Terus ada lagi property text align. Tujuannya itu untuk posisi teksnya. Jadi misal kalian mau posisi teksnya ada di tengah, berarti kalian sebutin center. Jadi text align titik 2, text align
terus titik 2, center, titik koma. Gitu. Terus misal mau teksnya ada di kiri, berarti pakai left, di kanan pakai right. Kayak gitu aja sih. Terus ada juga font style. Ini biasa kalau kalian lihat di Word itu yang miring gitu. Jadi pakai italic supaya tulisannya miring. Terus ada font size. Font size ini untuk ukuran hurufnya. Di sini ukurannya itu pakai pixel atau px. Jadi misal mau ukurannya berubah, itu kalian tinggal ganti jadi 100 px atau misal mau jadi 20, kayak gitu bebas. Setelah angkanya dikasih px-nya. Terus ada juga misal kalian mau ganti warna latar belakangnya. Itu pakai background strip color. Selalu ya penghubung antara dua katanya dia pakai strip, bukan pakai spasi. Gitu. Nah, jadi misal tadi kan yang website kita bikin tadi ada yang tag H1, ada P, terus ada mungkin ada teks apa lagi ya, daftarnya tadi ya kita bikin. Nah, itu langsung kalian jadiin satu aja di file file CSS-nya. Misal yang judulnya aku mau ubah warnanya jadi merah, terus font size-nya 100, font family-nya jadi Arial. Sedangkan yang P aku mau ubah warnanya jadi abu-abu. Jadi 50 px aja. Terus background-nya nih, warna apa ini? Aqua marine ini. Terus daftarnya aku mau ubah warnanya aja jadi hijau. Kayak gitu. Jadi langsung tulis yang pertama H1, tag, kurung kurawal pembuka, penutup. Setelah itu di bawahnya bikin lagi P, pembukanya, lalu penutupnya, kayak gitu. Langsung lanjut di bawahnya. Kayak gitu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke. Nanti ini bakal masih ada 2 soal ya. Maksudnya ada nomor 2 dan ada nomor 3. Kalau nomor 2 ini fokus ke CSS aja. Untuk nomor 3 ini kalian bakal gabungin antara HTML dan CSS-nya. Oke, yang nomor 2 dulu deh. Ini seperti biasa nomor 1, 2 tinggal jawab aja. Aku bakal jelasin yang nomor 3 nih. Tadi kan kita cuma punya file HTML. Sekarang kita udah ada nih CSS-nya nih. Jadi ini HTML yang mengatur strukturnya, sedangkan CSS yang mengatur stylingnya. Oke, di sini soalnya kita akan perbaiki masalah kodenya gitu. Kayak aku bilang tadi, di sini soalnya nomor 2, kita fokus ke CSS karena si HTML-nya ini udah bener. Soalnya kita harus bikin kayak gini nih. Judul harus merah dengan tulisan merah dan background teksnya warna kuning. Terus paragraf harus biru dengan tulisan warna biru. Dan si daftar ini dia harus miring. Itu dengan daftarnya poin-poin ini ya. Udah ada juga nih HTML-nya. Kita akan bikin CSS-nya supaya jadi kayak gini. Kita lihat dulu sekarang posisi sementaranya kayak gimana. Nah, masih kayak gini ya. CSS-nya belum ada yang kebaca ini. Berarti salah ini CSS-nya. Oke. Judul harus merah. Kita lihat judul disimpan di H1. Berarti kita sebutin tag H1. Nah, ini salah nih. Karena setelah disebutin tagnya, kita harus bikin kurung kurawal. Oke, penutupnya taruh di bawah. Di bawah sejajar dengan H1. Itu ya. Oke, udah kurung kurawal. Selanjutnya di sini contohnya tulisannya harus merah, berarti color. Kalau warna tulisan aja color. Tulisannya merah langsung red, titik 2 dan titik koma terakhir, benar. Lalu background tulisannya dia harus kuning. Jadi background color titik 2 yellow. Jangan lupa titik komanya. Oke, gitu ya. Setelah ini berarti H1 bener nih. Nah, gitu. Masih kurang paragrafnya sama daftar itemnya. Paragrafnya udah bener ya, karena paragraf ini disimpan di P, paragraf harus biru dengan tulisan color blue, dan font size-nya udah 12 px dengan titik koma udah bener, sip. Nah, selanjutnya ada yang bisa bantu aku kalau supaya daftarnya ini jadi miring-miring, miring-miring. Miring kayak gini pakai apa? Kayak gimana ya harus aku tulisin pertama nih dari kode ini? Ada yang tahu nggak?
Kurung. Kurung Kurawal itu. Ya, setelah li-nya ya. Mm-mm. Hmm. Oke, setelah itu tutupnya taruh di... Kalau aku sih biasanya gini teman-teman. Setelah kurung buka, kalian langsung bikin kurung penutup. Gini. Terus di tengah-tengahnya antara kurung pembuka dan kurung penutup, kalian enter. Nah, dia tuh bakal langsung... bentar, enternya kebanyakan. Enter satu kali. Nah, gitu. Jadi dia langsung bikin format menjorok gitu loh ke dalam. Nah, ini tinggal pindahin aja nih. Pakai tab supaya menjorok ke dalam. Udah lurus kan? Udah lurus belum sih? Nah, gini. Oke, terus setelah itu ada yang salah lagi nih tulisannya masih belum sama nih sama Di, atas-atasnya nih. di tengah-tengah font sama style pakai strip. Habis itu Mm-mm. tambahin titik 2. Ya, terakhir titik koma. Ini juga masih typo, harusnya italic ya, bukan Italiano. Iya. Nah, kayak gitu. Sip, udah selesai. Udah sama sama referensinya antara result sama reference kalian centang. Kayak gitu. Aku bakal jelasin dikit lagi terkait yang soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini perpaduan antara HTML dan CSS. Kalian disuruh nulis juga HTML-nya yang benar kayak gimana. Oh, nomor 1 ini nggak ada CSS-nya ternyata. Masih cuma nulis HTML hitam putih kayak gini aja. Jadi tulisin teksnya HTML aja. Terus nomor 2 ini HTML udah ada, CSS udah ada, disuruh perbaiki kayak ubah warna tombolnya jadi pakai ini, pakai hex ini. Tinggal ganti hexnya aja ini. Nih. Terus ukuran teks berarti pakai font kayak gini. Kalian ya lihat-lihat aja lah dari sini dia disimpan di tag apa, terus di sini kalian tinggal ubah. Ubah warna teks juga. Warna teks berarti text color. Mana ada nggak text color nih? Atau color gitu aja. Nah, color nih. Itu. Terus untuk nomor 3 ya sama kayak tadi. Jadi bikin HTML-nya dan CSS-nya. Silakan dikerjakan dari yang nomor 2 dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Oh iya, share screen ya, biar aku tahu sampai mana.
Kak, ini kok warnanya nggak bisa ya? Mana lihat share screen coba. Background color. Udah pakai pagar itu ya? Soal Apa nomor Kak? berapa? Udah. Udah pakai pagar kan? Nomor udah. Hmm, 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 hmm. Coba dihapus lagi terus tulis lagi. Itu hexnya udah sesuai yang kamu salin dari ini. Dihapus, Ya. terus bikin lagi. Coba pagarnya di pagarnya dihapus aja. Nah, kalau gitu nggak bisa ya? Bentar aku lihat dulu ya. Bentar aku lihat dulu. Itu nomor 2 yang tugas nomor berapa? Nomor 3 ya? Nomor ya, nomor 3. Itu kayaknya kurang bener sih mungkin hexnya. Ada yang salah atau mungkin ada typo di situ gitu. Kalau gitu begini aja, coba balikin lagi ke setelan awalnya, Dimas. Di Ctrl Z misal. Sangat Ctrl Z. Sampai yang hex bawaan dari soalnya tadi. Terus lagi, Ctrl Z lagi. Sampai yang hex 880 kalau nggak salah. Lagi. Di copy paste. Enggak, Ctrl Z. Oh, Lagi. Sampai keluar hex yang 808 tadi lah. Terus, bisa kan masih di Ctrl Z terus? Terus, sampai yang tadi hexnya. Nah, dah. Nah, setelah itu, kamu klik yang itu. Ini warnanya yang kamu klik, itu kan ada warnanya kotak tuh. Nah, itu kamu agak cari yang sesuai aja lah. Ini kayaknya hexnya emang kurang sesuai, itu ada yang salah mungkin. Tuh, mirip-mirip sama yang ada di contoh ini ya, ungunya. Gitu aja nggak apa-apa, nggak harus pakai hex yang ada di soal. Nggak harus mirip 100% banget kok. Yang penting memper lah.
Lucu. Udah mirip kok itu Dimas. Capek nanti kamu cari terus yang paling mirip. Udah, ukuran teks sama warna teksnya udah. Oke. Aku tunggu sampai 12.25 ya, teman-teman. Nomor 3 juga, Kak. Iya, kerjain aja. Ditulisnya di sini nih, di antara tag body. Di baris 9, kamu bikin dulu judulnya, terus subjudul itu maksudnya kalau judulnya pakai H1, berarti subjudulnya boleh H2 atau H3 kayak gitu. Itu CSS-nya dikit sih, kayaknya CSS-nya cuman supaya gambar sama judulnya ke tengah, jadi pakai text align kalau nggak salah. Nanti text align-nya center. Kak, Ya, punya saya kok nggak bisa itu ya gaya hurufnya nggak bisa diubah di italic, nggak bisa. kenapa? Nggak bisa di Italianonya nggak bisa diubah jadi talik. Iya, Udah di refresh belum? Kamu copy dulu kodenya biar nggak hilang, terus kamu refresh atau reload. kayak gimana Kak? Di halamannya di reload atau di refresh di samping kirinya link itu kan ada tombol kayak panah muter gitu kan. Oh, yang ini ya Kak? Aku kan nggak bisa. Oh ini kamu share screen. Iya, Oke, iya itu. oke. Terus ke CSS-nya lagi. Nah coba diubah. Italic terus titik koma. Terus font stylenya jangan lupa dipakein strip. Oh, apa pantasan? Oh tadi belum di iniin, belum di strip. Iya. Spasi dihapus. Iya gitu. Aku juga nggak tahu nih kamu udah share screen-nya barusan. Oh, udah Kak, makasih Kak. Sama-sama. Kak, aku udah selesai ya. Oke, sip.
Oke, teman-teman, udah 12.25, kita kesimpulan dulu. Boleh dilanjut nanti lagi. Jadi hari ini kita belajar apa, teman-teman? Belajar Perbedaan HTML sama CSS. Ya, sip. Kita hari ini belajar HTML, CSS, terus perbedaannya, cara menulis kode masing-masing juga ya. Susah nggak? Nggak kan? Enggak, Kak. Sih. Kalau ada kalian merasa susah, nanti setelah kelas juga nggak apa-apa, tanya aja langsung. Boleh di grup atau langsung PC juga nggak apa-apa. Ya, Kak. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Minggu depan masih tentang HTML dan CSS. Bedanya kita bakal pakai AI, jadi codingnya juga akan makin banyak gitu. Karena kita juga dibantu AI. Oke, selamat siang. Yang, Kak. Ya.